Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, rambut Roy Suryo semakin rontok sahabat. Bagaimana tidak rontok kalau sampai hari ini masih semangat mengklaim bahwa ijazah Pak Jokowi 99,9% palsu. Yang menjadi persoalan karena ada banyak pengamat yang mengatakan bahwa Roy Panci ini sudah kalah sebenarnya. Artinya Pak Jokowi sudah menang telak, dan itu dibuktikan dengan kedatangan Egy Sujana bersama dengan Damai Hari Lubis ke Solo, yang pada akhirnya berdampak pada restoratif justice dan keluarnya SP3. Artinya secara tidak langsung dalam posisi hari ini betul-betul Pak Jokowi menang telak. Dan hal ini diperkuat oleh pengamat politik, yaitu Adi Praitno ya, memberikan satu argumentasi yang cukup kuat sebagai bentuk penguatan bahwa apa yang terjadi antara Roy Suryo dengan Pak Jokowi itu betul-betul membuat Pak Jokowi sudah menang telak. Dan hal lain yang tak kalah menarik adalah adanya tantangan dari Purnawirawan Brigjen Polisi ya, Pak Iswandi, yang juga memberikan tantangan kepada Roy Panci kalau merasa menang agar sumpah pocong dan dia siap biayai sahabat. Ini juga hal yang sangat luar biasa menurut saya, sekalipun sampai hari ini Roy Panci belum melakukan konfirmasi atas apa yang menjadi keinginan atau apa yang menjadi tantangan daripada Brigjen Pol Purnawirawan Iswandi. Untuk lebih jelasnya, ini coba kita cek videonya. Siswandi muncul di tengah panasnya kasus ijazah Jokowi. Bahkan Siswandi bersedia menyumbangkan dana untuk keperluan Roy Suryo sumpah pocong. Tantangan sumpah pocong yang ia berikan kepada Roy Suryo bukan sekadar gertakan, melainkan manifestasi dari keyakinannya akan sebuah kebenaran. Sumpah pocong adalah sebuah tradisi terutama masyarakat Jawa yang beragama Islam untuk membuktikan kebenaran atas suatu tuduhan dengan cara membungkus diri dengan kain kafan seperti jenazah dan bersumpah dengan keyakinan adanya hukuman atau laknat dari Tuhan jika berbohong. Sumpah pocong sendiri dilakukan sebagai solusi atau penyelesaian sengketa, krisis kecurigaan atau kepercayaan satu pihak terhadap pihak lainnya. Sebagai bentuk keseriusan, Siswandi menantang Roy Suryo untuk menempuh jalur kearifan lokal yang dikenal memiliki konsekuensi spiritual berat, yakni sumpah pocong. Bahkan Siswandi bersedia menyumbangkan dana untuk keperluan Roy Suryo sumpah pocong. Adapun tradisi ini biasanya menjadi jalan terakhir dalam konflik kepercayaan di masyarakat Jawa saat pembuktian rasional menemui jalan buntu. Dari segi politik, dari segi image yang diuntungkan di sini Jokowi atau Egy Sujana CS? Egy diuntungkan karena sudah tak lagi tersangka, dan Pak Jokowi dianggap secara image, Pak Jokowi dianggap memaafkan. Pak Jokowi dianggap membuka pintu perdamaian terkait dengan pihak-pihak yang selama ini menuduh terkait dengan posisi ijazahnya. Kok Anda kayaknya mulai memihak Solo nih? Bukan memihak, karena jangan juru bicara Jokowi. Bukan soal Bang Hotman, ini bukan soal memihak, karena faktanya nggak mungkin ada yang disebut dengan SP3 kalau tidak ada perdamaian. Bukankah ada ketentuan SP3 itu kan sangat terkait. Itu kan, ada yang meminta itu kan maaf formalnya benar. Saya hanya satu soal image, image. Gitu. Oh betul. Kalau mau dibaca per hari ini di antara sekian orang yang ditetapkan sebagai tersangka, tiba-tiba ada orang yang kemudian menyatakan islah perdamaian. Apa coba untuk sebutan hal ini? Kecuali Bang Egy dan Bang Damai Hari Lubis tidak mau seperti yang lainnya, ampun bahwa apapun judulnya haram datang ke Solo. Mungkin publiknya hari ini adalah head to head. Persoalannya adalah orang-orang yang selama ini menuding soal ijazah Pak Jokowi, 1-2 orang sudah menyatakan silaturahmi. Pengacara itu Jokowi, harus diakui dalam konteks itu. Pengacara Jokowi tolong sampaikan bahwa masih ada nggak jabatan minimum dirjen untuk beliau? Tidak, bagi saya begini, bagi saya tidak sederhana itu. Kalau Bang Egy Sujana sama Bang Damai Hari Lubis posisinya masih tidak datang ke Solo, saya akan mengakui bahwa persepsi publik terkait dengan tudingan ijazah itu sangat negatif kepada Pak Jokowi.
Tapi ketika ada dua orang yang kemudian datang ke Solo, silaturahmi, ada islah, berubah secara perlahan, Bang Osman. Bagaimana kalau memang karena memang dua orang ini yang semula pejuang menjadi tidak pejuang? Nah, yang menjadi negatif itu kepada pejuang yang nggak pejuang ini, bukan kepada Pak Jokowinya. Karena prosesnya ini sudah menjadi persoalan hukum, sudah ada tersangka, tapi kemudian keluar restoratif justice, kemudian ada SP3. Ini langkah hukum yang nggak main-main loh, Bang Osman. Oke. Saya kira kita sudah melihat ada dua video, sahabat ya. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa kalau misalnya memang mereka memiliki dasar yang kuat, bukti yang konkret, artinya tidak mungkin ini sekelas Egy Sujana dan Damai Harilubis mau mendatangi Pak Jokowi yang kalaupun di publik itu tidak ada istilah permohonan maaf, tapi nonseng itu kalau tidak ada hal-hal yang membuat Pak Jokowi merasa yakin untuk melakukan RJ terhadap Egy Sujana ini. Oleh sebab itu, tuduhan mereka memang rapuh. Itulah yang terjadi sebenarnya, sahabat. Apalagi dengan adanya tantangan dari Brigjen Pol Purnawirawan Iswandi ini, di mana dia siap membiayai Sumpah Pocong. Nah, kalau misalnya Ruy Panci tidak sanggup, berarti memang ini bertanda bahwa tuduhan mereka selama ini ke Pak Jokowi hanya memang betul-betul ngawur, hanya berdasarkan penekatan, hanya berdasarkan, ya, saya juga tidak enak ya mengatakan bahwa berdasarkan dosakan orang, berdasarkan dosakan bohir. Saya enak bicara seperti itu karena pasti dianggap lagi orang memfitnah. Tetapi fakta yang terjadi sampai hari ini dengan adanya RJ SP3 terhadap Bang Egy Sujana itu fakta bahwa Bang Egy Sujana sendiri sudah tidak yakin, padahal kan Bang Egy ini pengacara. Kemudian Damai Harilubis juga pengacara. Jadi pada prinsipnya dia sadar bahwa memang ijazah Pak Jokowi asli, sahabat. Saya kira demikian, sahabat ya. Mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.